Dan akhirnya Bani Quraidah, satu-satunya kabilah Yahudi yang masih tersisa di Madinah, mereka mengkhianati perjanjian perdamaian mereka dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah menceritakan dalam Al-Quran sebuah kisah perang yang sangat luar biasa sampai Allah menjadikannya sebuah nama surat dalam Al-Quran, yaitu Perang Ahzab. Perang Ahzab atau Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan yang terdiri dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor melawan pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang yang merupakan gabungan dari kabilah Quraisy, kabilah Ghatafan, dan kabilah-kabilah kecil yang ada di bawahnya. Juga provokator utamanya orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Sebab terjadinya perang ini adalah dendamnya orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Setelah Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah, akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi dan mengompori kabilah-kabilah Arab untuk bergabung melakukan penyerangan ke Madinah. Dan seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mereka tidak mampu untuk melawan kaum muslimin sendiri. Mereka harus selalu didukung oleh banyak orang, mungkin dengan dibayar, mungkin diajak negosiasi, atau mungkin menghasut orang-orang yang punya permusuhan dengan Islam. Dan pengecutnya lagi orang Yahudi, mereka tidak mau berhadapan secara langsung dengan kaum muslimin. Mereka tidak mau tampil di depan. Mereka akan sengaja melihat siapa pasukan yang paling keras permusuhannya dengan Islam, mereka akan jadikan pemimpin. Dan ditunjuklah Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Ahzab ini. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Disitulah diuji keimanan orang-orang beriman, dan mereka akan diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Perang Ahzab ini adalah perang yang sangat menguji keimanan kaum muslimin. Apalagi Madinah saat itu sedang musim dingin. Masa-masa penggalian parit merupakan masa-masa yang paling sulit dan berat bagi kaum muslimin. Bukan hanya kelelahan, kaum muslimin juga dilanda kelaparan yang teramat sangat. Bahkan Rasulullah dan beberapa sahabat mengganjal perut mereka dengan batu yang diikat dengan kuat demi menahan rasa lapar itu. Tentu saja keadaan orang beriman akan berbeda dengan keadaannya orang-orang munafik. Orang-orang beriman sepenuhnya mereka akan percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang munafik, mereka menyangka bahwa janji Allah itu hanyalah tipuan belaka. Dan akhirnya Bani Quraidah, satu-satunya kabilah Yahudi yang masih tersisa di Madinah, mereka mengkhianati perjanjian perdamaian mereka dengan Rasulullah. Dan pengkhianatan Bani Quraidah ini menurunkan semangat kaum muslimin, hingga sebagian dari mereka ini mulai merasa ragu. Yang awalnya mereka ini merasa aman dengan adanya pertahanan parit, ya. Kini mereka mulai khawatir jika pasukan Ahzab menyerang mereka dengan tiba-tiba melalui benteng Bani Quraidah. Dan subhanallahnya orang-orang munafik, mereka terlihat mulai membubarkan diri. Mereka kembali ke rumah masing-masing dan mereka meninggalkan perang. Dan tersisalah 300 sahabat bersama Rasulullah SAW. Nah, kita bisa perhatikan di zaman sekarang banyak sekali kaum muslimin yang merasa jika tidak kerjasama dengan orang kafir, jika mereka tidak dibantu dengan negeri kafir, seakan-akan kemuliaan itu bukan dari Allah datangnya. Di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, jika kita dipisahkan dengan orang kafir, itu adalah suatu bentuk kemenangan dari Allah kepada kita. Karena jika kita terus bersatu bersama mereka, mereka itu bagaikan duri dalam tubuh kita, mungkin tidak terlihat tapi sakitnya terasa. Dan perang Ahzab ini berlangsung selama 45 hari, dan awal kemenangan perang ini adalah diijabahnya doa Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya Nu'aim bin Mas'ud. Dia adalah salah satu orang yang sangat membenci Islam, kemudian iman masuk ke dalam hatinya, hingga dia meminta izin untuk memecah belahkan pasukan Ahzab. Akhirnya pasukan Ahzab ini terpecah belah, kemudian Allah mengirimkan angin kencang dan dingin yang memporak-porandakan kemah-kemah pasukan Ahzab ini, sehingga pasukan Ahzab ini mereka pergi meninggalkan Madinah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Ahzab ini adalah jika kita diberi ujian oleh Allah dengan ujian yang seberat apapun itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah.
Dan kita juga harus selalu waspada. Permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi itu telah Allah abadikan dalam Al-Quran, dan itu akan terus sampai hari kiamat nanti. Maka kita harus selalu berhati-hati dan jangan lalai, karena mereka akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.